Pintu-pintu Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa memiliki 15 pintu gerbang. Sebagian sudah tertutup sejak lama dan sebagian ditutup oleh penjajah Israel atau dipasang pintu elektronik. Pintu Ar-Rahmah tertutup sejak lama. Pintu Al-Janais tertutup sejak lama. Pintu Al-Asbat ditutup pada tahun 2017, kemudian dibuka kembali dengan dipasang pintu elektronik oleh penjajah Israel. Pintu Hittah ditutup pada tahun 2017. Pintu Malik Faisal ditutup pada tahun 2017. Pintu Al-Ghanimah ditutup pada tahun 2017. Pintu An-Nadhir ditutup pada tahun 2017. Kemudian dibuka kembali dengan dipasang pintu elektronik oleh penjajah Israel. Pintu Al-Hadid ditutup tahun 2017. Kemudian dibuka kembali dengan dipasang pintu elektronik oleh penjajah Israel. Pintu Al-Qattanin ditutup pada tahun 2017 dan sedang berlangsung pemasangan pintu elektronik. Pintu Al-Mutahharah ditutup pada tahun 2017. Pintu As-Silsilah ditutup pada tahun 2017. Kemudian dibuka kembali dengan dipasang pintu elektronik oleh penjajah Israel. Dan pintu tersebut dikhususkan untuk para pemukim Zionis yang hendak keluar setelah melakukan penyerbuan di Al-Aqsa. Pintu Al-Magharibah. Kunci pintu ini ada di tangan penjajah sejak tahun 1967 dan para penduduk Palestina dilarang menggunakannya, dan hari ini hanya digunakan para pemukim Zionis untuk menyerbu Al-Aqsa. Pintu Al-Mufrad, pintu Al-Mustawij, pintu As-Sulasi, ketiganya tertutup sejak lama. Mari kita lihat gambar-gambar pintu tersebut beserta penjelasannya. 1. Pintu Ar-Rahmah berada di timur Masjid Al-Aqsa. Tentara Salib menjadikan pintu ini sebagai pintu masuk untuk menyerang Masjid Al-Aqsa dan kota Al-Quds. Kemudian, pintu ini ditutup pada masa Salahuddin untuk menjaga Masjid Al-Aqsa dan Al-Quds dari berbagai serangan. Di dalam pintu ini, Salahuddin menuliskan salah satu potongan ayat Al-Quran, Surat Al-Hadid ayat 13. 2. Pintu Al-Janais berada di timur Masjid Al-Aqsa. Pintu ini khusus digunakan untuk membawa jenazah dari Masjid Al-Aqsa ke pemakaman Ar-Rahmah. Pintu ini ditutup pada masa Salahuddin untuk menjaga Masjid Al-Aqsa dan Al-Quds dari berbagai serangan. 3. Pintu Asbat berada di sebelah utara paling kiri Masjid Al-Aqsa. Diperbarui pada masa pemerintahan Ayyubiyah tahun 610 Hijriah 1213 Masehi. Ketika ada renovasi lorong utara dan diperbarui juga pada masa-masa selanjutnya. Pada pojok pintu bagian dalam terdapat tangga yang terkoneksi langsung ke lorong utara. Sedangkan pintu bagian luar masjid berbentuk persegi panjang melengkung yang runcing dengan lebar sekitar 2 meter dan mempunyai tinggi 4 meter. Pintu masuk ini mempunyai 2 daun pintu yang terbuat dari kayu. Dilihat dari jenis kayu, daun pintu ini dibuat pada masa-masa akhir ini. 4. Pintu Hittah berada di sebelah utara Masjid Al-Aqsa di lorong utara. Posisinya di antara Madrasah Al-Karimiyah dan Madrasah At-Turba Al-Auhadiyah. Diperbarui pada masa pemerintahan Ayyubiyah tahun 617 Hijriah 1220 Masehi. 5. Pintu Malik Faisal berada di utara Masjid Al-Aqsa di antara pintu Hittah dan pintu Ghanimah. Dinamakan pintu Malik Faisal karena dinisbatkan kepada Malik Faisal bin Husain, Raja Syria yang datang ke Masjid Al-Aqsa tahun 1930 Masehi melalui pintu ini. Ada beberapa nama lain dari pintu ini, di antaranya pintu Al-Atam yang berarti gelap, pintu Ad-Duwaidariyah karena di sampingnya terdapat Madrasah Ad-Duwaidariyah, dan disebut juga pintu Syaraf Al-Anbiya. Pintu ini diperbarui pada masa pemerintahan Al-Malik Al-Mu'azzam dari Kesultanan Ayyubiyah pada tahun 610 Hijriah 1213 Masehi. 6. Pintu Al-Ghanimah. Ini adalah pintu pertama pada lorong barat, berada di sebelah timur laut dari Masjid Al-Aqsa. Didirikan pada masa Umayyah. Pintu ini dikenal juga dengan sebutan pintu Al-Walid karena dinisbatkan kepada Al-Walid bin Abdul Malik. Pintu ini agak kecil, bentuknya persegi panjang. Antara lebar dan tinggi pintu ini sangat berbeda. Pintu masuknya terbuat dari kayu dan terdapat 1 daun pintu untuk mengatur keluar masuk orang.
Untuk memasuki pintu ini, perlu menaiki 8 anak tangga. Di atasnya terdapat rumah penduduk. Pintu ini pernah dibakar oleh pemukim Yahudi tahun 1998, kemudian sudah diperbaiki. 7. Pintu An-Nadhir. Berada di barat Masjid Al-Aqsa, disebut juga dengan pintu Al-Habs, yang artinya penjara, karena dekat dengan penjara pada masa Kesultanan Turki. Nama lainnya adalah pintu Al-Majlis. Telah diperbarui pada masa pemerintahan Ayyubiyah tahun 600 Hijriah 1203 Masehi. 8. Pintu Al-Hadid. Berada di sebelah barat Masjid Al-Aqsa. Dinamakan juga pintu Argun karena diperbarui pada masa Amir Argun yang wafat tahun 758 Hijriah 1356 Masehi. Argun dalam bahasa Arab berarti Al-Hadid atau besi. Jauh di atas pintu terdapat ruangan yang pernah difungsikan pada masa Mamalik. Di tengah-tengahnya terdapat jendela persegi 4 yang dikelilingi batu dengan ornamen melengkung berbentuk zigzag. Jendela tersebut dihiasi dengan batu yang berwarna merah dan putih. 9. Pintu Al-Qattanin. Berada di sebelah barat Masjid Al-Aqsa, di antara pintu masjid yang paling utama dan paling besar, sejajar dengan pasar Al-Qattanin. Ketika Sultan Mamluk Muhammad Qalawun berkuasa, ia memerintahkan gubernurnya Al-Amir untuk merenovasi pintu ini tahun 737 Hijriah 1333 Masehi. 10. Pintu Al-Mutahharah. Berada di sebelah barat Masjid Al-Aqsa yang mengarah langsung ke tempat wudhu. Oleh karenanya dinamakan pintu Al-Mutahharah yang berarti tempat bersuci. Diperbarui pada masa pemerintahan Mamalik tahun 665 Hijriah 1266 Masehi. 11. Pintu As-Silsilah. Berada di sebelah barat Masjid Al-Aqsa yang beririsan dengan lorong barat. Sebagian orang mengatakan pintu ini ada 2, bukan 1. Pintu pertama dinamakan As-Silsilah atau rantai, karena diyakini dulunya terdapat rantai yang tergantung di pintu. Pintu kedua dinamakan As-Sakinah. Pintu kedua ditutup, dibuka hanya dalam kondisi darurat. Pintu yang selalu dibuka adalah pintu As-Silsilah. Pintu gerbang ini diperbarui pada masa pemerintahan Ayyubiyah tahun 600 Hijriah 1266 Masehi ketika Al-Malik Al-Adil memerintah. Bagian atas pintu As-Silsilah tertutup kubah. Kubah ini berdiri di atas dinding-dinding pintu. Dekorasi kubah sangat indah karena berbentuk persegi 8. Bagian atas pintu terdapat bangunan berupa ruangan yang sejarah pembangunannya kembali ke zaman Mamluk dan Kesultanan Turki Utsmani. 12. Pintu Al-Magharibah. Pintu ini dikenal juga dengan sebutan pintu An-Nabi atau pintu Al-Buraq, karena diyakini melalui pintu ini Rasulullah SAW masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa ketika malam Isra. Sedangkan dinamakan dengan pintu Al-Magharibah karena pintu ini mempunyai akses langsung ke kampung Maroko. Kampung ini sudah digusur dan digantikan dengan perkampungan Yahudi. Dari arah luar masjid, pintu ini berbentuk melengkung di atasnya. Dari arah dalam masjid, pintu ini berbentuk persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar 2:3. Terbuat dari kayu dengan 1 daun pintu. Pintu ini beratapkan 2 kubah. Di sebelah utara pintu ini terdapat masjid kecil yang dinamakan Masjid Al-Buraq. Masjid ini dibangun pada masa Mamluk pada tahun 707 hingga 737 Hijriah. Masjid ini berbentuk persegi 4 dengan ketinggian mencapai 3 meter. 13. Pintu Al-Mufrad. Tidak banyak literatur sejarah yang menjelaskan tentang pintu ini, karena kondisinya telah tertutup ketika masa Salahuddin memenangkan perang salib dan membuka Masjid Al-Aqsa. 14. Pintu Al-Musdawij. Al-Musdawij berarti 2. Dinamakan demikian karena pintu tersebut berjumlah 2. Posisinya berada di selatan masjid. Pintu ini dibangun sebagai pintu masuk Amir dan Sultan untuk sholat di Masjid Qibli sebagai imam sholat, karena pintu ini berhimpitan langsung dengan istana Bani Umayyah yang berada di selatan masjid. Pintu ini sudah ditutup atas perintah Salahuddin untuk menjaga Masjid Al-Aqsa dan Al-Quds dari serangan.
karena pagar Masjid Al-Aqsa di sebelah selatan juga menjadi pagar kota Al-Quds. 15. Pintu As-Sulasi berada di selatan masjid dan menjadi pintu masuk ke Mushola Marwani. Ditutup atas perintah Salahuddin untuk menjaga Masjid Al-Aqsa dan Al-Quds dari serangan. Tahun 1900-an, penjajah Zionis membangunkan tangga untuk mencapai pintu ini demi menguasai Mushola Al-Marwani, tapi dicegah oleh Yayasan Al-Aqsa yang segera merenovasi mushola dan menjadikannya tempat sholat. Rencana Zionis pun gagal.